Kalau misalnya memang ada beberapa pelapor pajak yang memang di pertengahan tahun mungkin membeli aset-aset tersebut ya melalui misalnya dengan cicilan hutang ya maksudnya kita, tapi tidak dilaporkan pada saat SPT tahunan besoknya nih. Nah itu gimana case-nya nih Pak Surono? Iya, jadi biasanya memang yaitu tadi sejak awal kita sampaikan bahwa SPT tahunan itu harus dilaporkan secara benar, jelas dan lengkap. Iya. Benar seperti apa? Ya benar perhitungannya, benar sesuai dengan undang-undang, benar ditulis penulisannya benar. Kemudian memang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya tadi. Iya. Kalau misalkan lengkap ya artinya dia objek pajak mana yang objek pajak mana yang sebagai bukan objek pajak. Misalnya begini. Dapat rumah begitu tapi penghasilannya kok cuman segitu, bisa beli rumah dari mana? Itu saya laporkan juga. Itu memang saya mendapatkan dari hibah misalkan, dari orang tua atau misalkan yang meninggal mendapatkan warisan, dilaporkan di situ kan clear di situ, nggak jadi tanda tanya. Memang penghasilannya saya segitu tapi saya mendapatkan hibah. Jadi ini nggak perlu dikhawatirkan, ya laporkan saja gitu. Jadi memang ini klausulnya mendapatkan dari hibah atau warisan. Atau tadi misalkan saya mbok dicurigai ya, saya punya mobil tahu-tahu, padahal penghasilan saya nggak mungkin bisa buat beli mobil, tapi misalnya 80% ternyata dari, mohon maaf ya, kredit tadi atau hutang dari bank untuk membeli itu. Ya nggak apa-apa, nanti dilihat lagi misalkan dari penghasilannya tadi diakumulasi 1 tahun setelah dikurangi biaya hidup, ternyata saya masih punya nih kelebihan. Nah biasanya memang orang tadi ya disampaikan akan mencoba mencari aset, entah bentuknya apa aset pun, misalkan tadi membeli mobil ya secara kredit, ya nanti dilaporkan juga, saya memang di tengah tahun saya membeli mobil, kemudian saya punya hutang, nanti akan kelihatan, ini mobilnya di tahun 2021 misalkan saya membeli mobil sekian harganya, terus hutangnya juga di 2021 muncul di situ. Nah, nanti kan sebenarnya ini sisa penghasilannya ketahuan dari situ. Atau tadi rumahnya, kok rumahnya nambah 100 juta misalkan harganya setelah dinilai. Tapi ada form juga yang disampaikan tadi, ada yang untuk melaporkan yang bukan objek pajak, disantumkan di situ. Nanti kelihatan semuanya. Misalnya ada yang memang tidak melaporkan nih Pak, mungkin ada yang miss ya, tidak tertulis atau berkasnya tidak disampaikan gitu. Apakah ada punishment juga nggak sih Pak Surono? Sebenarnya sih enggak ya, tapi kan tadi sebagai interaksinya pada saat wajib pajak ini mendaftarkan NPWP, menghitungnya, itu ya melakukan pencatatan, membayarnya, terus melapor SPT kan berhenti di situ. Tapi kalau orang pajak, kantor pajak itu dari SPT ini awal bekerjanya Mbak Dila. Jadi makanya tadi irisan ini sebenarnya sebagai kita ngobrol dengan wajib pajak ya SPT tahunan ini. Jadi pesan saya karena memang sudah membayar pajaknya dengan bagus, SPT-nya dilaporkan juga harus bagus. Karena ini sebagai pengganti wajib pajak berbicara dengan kantor pajak. Nanti dari kantor pajak ini akan melihat SPT-nya. Jadi memang kita punya kewajiban untuk ibaratnya itu melakukan penelitian begitu Pak. Diteliti ya tadi sesuai dengan yang amanat undang-undang itu harus benar, lengkap dan jelas. Kalau sudah lengkap semua, benar pengisiannya, ya sudah, berarti kita sebagai partner wajib pajak ya mewakili, karena wajib pajak ini kan memang diamanatkan undang-undang untuk melakukan pelaporan SPT tahunan. Ini kita sebagai partnernya untuk mengingatkan. Hari ini juga kita diingatkan kembali. Mengingatkan bahwa kalau misalkan ada yang salah nggak apa-apa, karena kan memang 1 tahun sekali ya, itu sangat dimaklumi. Misalkan pengisiannya itu ada yang terlewat, ada yang kesalahan, itu nggak apa-apa. Yang penting tadi kita sampaikan jangan melewati batas waktunya ya, karena kalau misalkan sudah bagus pembayaran pajaknya, terus hanya karena lupa lapor gitu ya, karena di undang-undang disebutkan ada sanksinya di situ. Yang penting dilaporkan dulu, nanti pada saat ada kekurangannya atau ada kesalahannya, asalkan memang awalnya niatnya nggak ada yang tanda kutipnya mengurangi yang mau dilaporkan atau seperti apa, niatnya bagus dan hanya kelupaan, itu bisa dibetulkan.